nggak masalah di sekolah itu nggak ada. Di SD ini nggak ada permasalahan apa? Mengenai tentang RPP ya, Bu? Kenapa kamu mau ngembangkan RPP di SD ini, kenapa? Apa masalahnya? Nggak ada. Semalam itu Ibu suruh Eka ambil pengembangan RPP kan. Iya. Ada lah, Bu, masalahnya. Itu masalahnya harus ditulis di sini. Apa masalahnya? Kan nggak bisa kamu jawab kan. Nanti kita ujian sempro kayak gitu loh. Ini sambil latihan apa kita nih? Ini gini. Ini kenapa Ibu arahkan kamu ke PJBL? Ya kan, kamu kan udah cerita nanti. Kamu pengamal RPP apa pengamal media? RPP nya mau dikembangkan. Media nih sih, Bu. Media. Kayaknya ke media. Judulmu kemarin apa? Pengembangan RPP berbasis PJBL materi peredaran darah. Padahal kamu sebenarnya media ya, mengembangkan alat ini kan? Iya, kan Ibu tanya proyeknya apa gitu. Tapi ini dari ACC. Udah Ibu asisi. Gimana, Bu? Nah berarti kamu nanti nggak sampai ke media lah ya, RPP-nya aja. Di situ udah ada langkah-langkah PJBL-nya. Kamu nggak sampai ke membuat produknya. Nggak sampai buat Enggak. produknya. Tapi contoh RPP yang PJBL ini udah ada. Dia kasih minta sama siapa nanti si Putri. Pengamal RPP-nya kan. Kamu PJBL juga nggak ada bunyi kan itu PJBL kan? Cuma RPP-nya aja. Jadi gini, yang masa kita kan di latar belakang itu harus menunjukkan masalah sehingga klien mau buat judul penelitian itu. Kalau ada sesuatu yang dikembangkan berarti ada yang udah ada tapi belum baik. Belum baik. Di bagian mananya kalau kita cerita tentang RPP itu kan ada bagian-bagian RPP. Di bagian mananya misalnya kan? Apakah bagian apa yang bilang tadi? Kan itu ada SK, ada KD, ada indikator, ada tujuan. Apakah perumusan tujuannya belum baik? Apakah nanti langkah-langkah pembelajarannya belum apalah gitu kan? Mungkin gini, RPP yang punya guru itu cuma diambilnya dari internet yang hanya sesuai di daerah lain, tidak disesuaikan dengan kondisi di sini. Ini gitu juga, mungkin RPP yang ada kan, Eka, yang punya sekolah itu kamu tengok dia masih RPP yang itu juga lah yang hanya diambil dan tidak digunakan guru. Lalu karena ini peredaran darah harusnya guru itu menggunakan model PJBL di dalam gitu. Misalnya nanti dibuatnya situ hanya metode demonstrasi misalnya ya di dalam RPP-nya si guru itu. Kamu mengarahkan kalau untuk materi peredaran darah sebaiknya dia menggunakan model project based learning. Kenapa? Akan ada sedikit kelebihan dari model itu di dalam latar belakangmu. Gitu. Tapi kamu harus ada observasi, berdasarkan observasi tanggal berapa dijumpa sama gurunya namanya siapa tentang RPP-nya itu. Itulah datamu sebenarnya kenapa kamu melakukan penelitian di SD itu. Tengok punya orang itu nanti, punya Putri yang ada situ. Harus ada observasi awal di sekolah itu tentang kondisi RPP yang ada di sana. Paham ya? Kata kuncinya cuma itu. Kalau yang lain ini cuma bicara-bicara pendukungnya aja. Terus kutipan pustaka ini jangan kebanyakan dimasukin di latar belakang. Ini sebenarnya nggak perlu kali nih di sini. Logika berpikirnya aja lah yang kalian mau masukkan di sini. Terus nanti kalau udah ngerti pustaka gini, makanya ibu minta mana daftar pustakanya. Misalnya di sini udah ada si Irmaya, Nagani dan Salman ini misalnya ya. Daftar pustaka harus ada nama orang ini dan tahunnya sesuai. Kadang-kadang orang tahun di sini 2019 di belakang nanti 2017. Harus langsung cocokkan gitu. Kayak gini mana lagi? Nah kayak gini kamu akan 4C, critical thinking, problem solving ini oke. Nanti untuk menguatkan kamu perlu membuat RPP yang model PJBL itu. Paham? Tapi yang paling pokok di latar belakang ini nggak ada. Yang tadi hasil observasi, nah itu yang penting.
dinarasikan satu paragraf, baru nanti tambahinlah dengan apa itu nanti. Kenapa membuat RPP yang seperti itu? Kenapa kalian harus mengembangkan? Kan RPP itu gunanya untuk panduan guru pada saat mengajar dan mendukung kurikulum kan? Iya Bu. Nah, kalau kurikulumnya, kalau RPP-nya tidak baik, bagaimana guru nanti mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkannya? Itu udah. Jadi ini nanti diupload dulu atau kayak mana? Enggak, itunya betulkan dulu. Nanti kirim sama ibu aja pakai WA. Ibu baca dulu ininya. Baca dulu hasil observasinya ya. Kalau kalimat-kalimat yang lain bisa sambil kita perbaiki. Nanti kalau itu udah ada, silakan upload. Nanti baru ibu apain dari situ. Ini kan belum ada. Terus ini identifikasi ini, apapun yang dimasukkan di sini ceritanya harus ada di sini. Harus ada yang di atas Bu. Nah, nomor 1 ya, kemampuan guru dalam menyusun RPP belum maksimal. Ada nggak cerita di sini? Udah. Nggak ada kan? Ada nggak di sini? Kemampuan guru menyusun RPP belum maksimal. Ada. Harus ada. Jadi kalau kita mau identifikasi itu harus ada ceritanya di belakang. Oke, nomor 2 kita cek itu punyamu ada nggak? Yang kedua, guru tidak memahami dengan benar apa sesungguhnya hakikat RPP, bagaimana prinsip satu nomor ini cuma satu apa aja identifikasi, nggak boleh 2. Oh, Ini kan guru tidak memahami, terus bagaimana prinsip ini kan ada 2 nih. Berarti ini nggak boleh Bu. Nggak, maksudnya Cuma gini. satu aja. Ya, ini kan ada 2 kata kerja, satu aja. Berarti ini bisa dimasukkan lagi ke nomor 3 gitu. Nggak usah banyak, 3 aja, tapi tak ada ceritanya di sini. Gini, jadi gini, seperti yang hasil observasi nanti kamu buat identifikasi guru tidak memahami, misalnya memahami fungsi RPP dalam pembelajaran itu boleh nanti. Ini jangan mencoret. Jadi dia yang kita identifikasi itu udah ada dalam ceritanya, ya. Jadi kan nanti waktu penelitian pro kan ditanya nih, kenapa kamu, apa latar belakang buat penelitian itu? Jadi kuncinya cuma gini, berdasarkan observasi saya waktu di sekolah tanggal sekian saya lihat RPP yang digunakan guru tidak menggunakan RPP yang tersedia karena mereka hanya membuat RPP itu sebagai perlengkapan administrasi saja, dan RPP yang diambil dari internet yang tidak sesuai dengan aturan sekolah. Nah, gitulah. Terus apa lagi yang kamu lihat itu? Setelah dilihat ternyata bagian-bagian RPP ini ada yang perlu dikembangkan. Misalnya bagian tujuan pembelajarannya, ketidaksesuaian antara model atau gitu-gitulah. Nanti gitu aja. Jadi yang ibu ceritakan ini sebenarnya yang kalian harus tuangkan di dalam sini. Nah, ada kan? Nanti dia ngikut semua itu dari latar belakang itu nanti ke bab 2 yang kita lihat nanti kelebihan kekurangan PJBL, materinya apa itu yang dikembangkan di situ. Bab 3-nya cara mengerjakannya bagaimana, bab 4 nanti hasilnya. Jadi ada benang merah bab 1, bab 2, bab 3 gitu. Kalau ini kan kalian rujuk-rujuk dari literatur, terus masalah di sekolah itu apa kan gitu bilang. Gak ada masalah di sekolah itu berarti kan? Cuma dicocok-cocokkan aja gitu, saya mau meneliti inilah ke sini gitu kan. Jadi masalah dasarnya itu harus ada persoalan di sekolah itu yang harus kita kembangkan. Kalau perlu nanti minta fotokopi RPP-nya biar coba kita dalami nanti waktu kita perbaikan sebelum-sebelum. Ibu belum bisa mengedit apa ini, nanti sekalian aja sambil jalan. Redaksi kata-katanya masih kemana-mana ya kan. Tapi nggak apa-apa, tapi yang intinya aja tuh masuk. Nanti kalau udah disusun, kirim aja filenya pakai WA. Kalau udah dapat yang itu baru ibu suruh aja tuh. Nanti baru kita apain di situ biar cepat ya. Berarti ini kan nggak usah pakai project. Ini judul DCC apa? Pengembangan RPP berbasis PJBL. Udah, nanti aja nggak apa-apa. Kan ada contohnya. Berarti ini kan pakai project atau gimana? Enggak, nanti di RPP-mu itu nanti ada langkah-langkah PJBL itu. Cuma itu sampai situ. Oh, berarti ya kak disuruh buat RPP PJBL gitu. Ya, kan contohnya udah ada. Contoh RPP-nya tapi materinya nanti disesuaikan lah kan. Udah sampai situ aja kerjaanmu buat RPP.
RPP yang lama di sekolah itu mana modelnya? Mungkin nggak PJBL Iya, kan? kayak diperbarui gitu ya Bu. Perbarui, ya dikembangkan namanya. Mm-mm. Kenapa harus PJBL? Karena kamu nanti kuatkan di gini, Kak, untuk mengajar materi peredaran darah itu siswanya harusnya bisa membuat satu proyek. Itu nanti kamu gambarkan di bab 2-mu. Proyek yang kamu harapkan nanti mereka bisa lakukan dari RPP ini, yang itu nanti masukkan apa nih? Desain-desain itu. Tapi bukan kamu ngerjain. Iya, iya. Kamu hanya sampai di tingkat RPP-nya aja. Berarti nggak apanya itu Nggak mininya. sampai ke bendanya. Bu, Udah kan Eka? Bisa bayangin kan? udah Bu. Itulah dulu ya latar belakangnya ya. Iya Bu. Oke, mari kita dengarkan satu lagi. Kamu dari mana? Kalau bimbingan sendiri nggak ini dia nggak nyambung. Di sini kalian cerita sendiri. Gitu. Makasih ya Bu. Eka siap ya?